Vladimir Putin ingatkan jasa Rusia kepada Indonesia, AS justru beri NKRI kesempatan buat senjata nuklir. Vladimir Putin kala bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Moskow, Rusia beberapa waktu lalu menyita perhatian dunia. Presiden Jokowi datang menemui Vladimir Putin atas nama bangsa Indonesia yang membawa perdamaian supaya Rusia menghentikan perang di Ukraina. Vladimir Putin nampaknya mendengarkan hal ini, namun ia juga mengingatkan ada jasa Rusia dalam kemerdekaan Indonesia. Rusia kala masih bernama Uni Soviet ternyata banyak membantu Indonesia kala kemerdekaan pertama kali bergaung. Catatan sejarah menerangkan jika Soviet ikut mendorong negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu cara ialah saat sidang umum PBB, Uni Soviet mendorong agenda Indonesia masuk dalam materi yang harus dibahas. Izinkan saya mengingatkan bahwa negara kami membantu Indonesia membangun tata kenegaraan dan memperkuat posisi Republik Muda waktu di kancah internasional, beber Putin kala memberi sambutan bersama Jokowi. Selain di PBB, Soviet juga kerap kali memberikan bantuan membangun infrastruktur baik rumah sakit, jalan raya, serta instalasi penting lainnya. Stadion Gelora Bung Karno dan Hotel Indonesia ialah salah dua bantuan infrastruktur dari Soviet. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB Uni Soviet kerap mengangkat permasalahan yang dihadapi Indonesia dan menuntut PBB menghentikan agresi militer Belanda, kemudian menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka, jelas Kemenlu Rusia. Memang pada tahun-tahun 1956 sampai tahun 1965 Indonesia dan Rusia bagai kakak beradik. Masalah Irian Barat misalnya, kala Indonesia sedang geger dengan Belanda, Soviet langsung mengirim berbagai persenjataan kelas Wahid. Mulai dari kapal selam, deretan jet tempur, hingga paling berbahaya yakni pesawat pembom Tupolev Tu-16 Beger. Dengan Tu-16, Indonesia menebar ancaman kepada Belanda di Irian Barat. Australia yang jadi kampiun Perang Dunia II juga sekalian ketakutan melihat armada perang Indonesia paling kuat di bumi bagian selatan kala itu. Kemesraan Indonesia dan Rusia sirna setelah adanya G30 SPKI. PKI membunuh sendiri hubungan baik Indonesia dan Rusia, kemudian Orde Lama ambruk dan tak ada lagi yang namanya ajaran komunis di sini. Tapi perlu diketahui juga bahwa bukan Uni Soviet saja yang berjasa kepada Indonesia. Siapa sangka Amerika Serikat (AS) juga punya andil dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dikutip dari History.com, pada tahun 1956, AS mempunyai proyek pembuatan reaktor nuklir bernama Training Research Isotopes General Atomics (TRIGA). TRIGA dibentuk oleh seorang ahli fisika bernama Freeman Dyson. Reaktor nuklir ini sengaja dibuat agar AS tak kekurangan pembangkit listrik serta instalasi lainnya yang menggunakan tenaga nuklir untuk kemanusiaan. Jadi TRIGA bukan proyek senjata nuklir namun lebih bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Presiden AS Dwight D. Eisenhower pada 1953 kebetulan sedang menjalankan program Atoms for Peace. Ia lantas meminta Freeman Dyson memasukkan TRIGA dalam kampanye ini. 35 unit TRIGA lantas dipasang di tanah AS. Dwight rupanya tak puas dengan hal itu, ia ingin tindakan nyata agar dunia tahu proyek Atoms for Peace. Disuruhlah Departemen Luar Negeri AS membawa TRIGA ke negara-negara sahabat, menawarkan kerjasama pengayaan uranium. Kebetulan AS menganggap Indonesia negara sahabat, maka ditawarilah Jakarta kerjasama nuklir ini. Soekarno tak mau melewatkan kesempatan ini, kapan lagi Indonesia punya nuklir, gratisan pula. Sebab pada tahun segitu negara-negara besar amat pelit berbagi ilmu pengayaan uranium karena adanya perang dingin yang bisa berujung krisis nuklir.